pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada perencanaan dulu, perencanaan pembelajaran dan asesmen AS. Bentar, yang tadi itu Pak, nyalon berapa ini? Bapak narasumber kita yang alhamdulillah menjadi ketua KKG PAI Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kepala SDN Klaner, yang kami hormati pula Bapak Ibu segenap tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Sebrong dan SD Negeri Klaner yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat mulia dan indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, guna Bapak Ibu melaksanakan kegiatan undangan kami workshop implementasi kurikulum merdeka. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sebetulnya ini yang kami tunggu-tunggu dari dulu. Sebab di SD Klaner ini saya belum ada satu pun baik kepala sekolah penggerak, guru penggerak tidak ada. Jadi kayaknya kurikulum merdeka ini masih asing bagi kami. Nah, kami mendapat info dari Kepala Ibu Sedong bahwa ini ada suatu sinyal bagus untuk mari kita bergabung ya, untuk kita mendapat sebuah ilmu dari tuntutan zaman kita. Kurikulum merdeka ini suatu rel kita kemana arah pendidikan ini dibawa. Ini kurikulum yang berbicara. Kalau salah kurikulum, kita pendidikan ini tidak tahu kemana arahnya. Jadi pada pagi ini saya mendapat suatu kehormatan kepada Ibu Kasep SD Sedong karena mau mengajak kami untuk acara pembukaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, marilah kita berdoa pada Allah semoga apa yang kita laksanakan diberikan keberkahan dan apa yang akan kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadihi wa ala kulli ni'matin shalihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Minasyakirin hamdan na'amin minasyakirin na'amin minasyakirin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zurrina Mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadha tafarraqan mubarakan hasanan ma'suman. Hasan nafsi wa iyyakum bil khairi qayyim alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa antum as-su'a bi ayati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ya Muyassir yassir, ya Mudabbir dabbir, ya Musahhir sahhir, sahhir 'alaina kulla 'asrin bi jahil basirin nadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekolah SD 13 Mataram yang di depan Islamic Center. Ya. Kalau menara Islamic Center di depan itu roboh umpama ke timur, kira-kira kena sekolah saya. Nah, gitu saking dekatnya. Ya. Nah, kemudian tanggal 1 Januari kemarin, ya saya menerima surat. Saya diberhentikan dengan hormat, dengan jaminan hari tua seumur hidup dan dilanjutkan oleh ahli waris. Alhamdulillah, SK itu langsung sekolah, Pak. Ya, langsung sekolah. Karena saya sudah tidak mampu sekolah lagi, sudah tidak zamannya, tapi SK-nya masih disekolahkan lagi di BTPN. Kan khusus untuk orang-orang pensiun itu ada bank khususnya, ya ada bank khususnya yang bunganya atau apa preminya itu sama dengan KUR, kredit usaha yang rendah sekali, ya. Dan persyaratannya rendah, minim sekali, ya. Tidak ada persyaratan yang rumit-rumit dan begitu. Dan kalau Sunatin tidak pernah mendapat cerita langsung, kalau saya tahu persis beliau itu ya luar dalam. Jadi saya tahu persis hatinya di dalam begitu. Tidak ada hati di luar ya. Tidak. Untuk saya berdiri saja ya. Karena katanya di provinsi saya berdiri pun kadang-kadang tidak dilihat, apalagi di mungkin Bapak Ibu perlu saya sampaikan sedikit mengenai kepala sekolah di sini. Jadi kepala sekolah di sini ya prestasinya itu apabila bersama kami itu jauh di atas. Bayangkan di setiap event, di setiap ada kegiatan itu selalu dia di atas kami. Tetapi mungkin kebetulan saja kami diundang ke sini. Sebenarnya mereka yaitu yang pertama ada perencanaan dulu, perencanaan pembelajaran dan asesmen AIS. Bentar yang tadi itu nyalon berapa ini? Balik dulu. Saya sedikit masih jauh di bawah ini. Ini halaman berapa ini? 19. Ini bukunya kan tidak sama daftar isi. Iya, daftar isi. Oh ya, halaman ini. Halaman 17-nya 17 halamannya apa halaman 17? Halaman 17. Sebentar, ini ada ini. Di sini beda. 17 halaman dengan halaman 17. Nah, ini aja. Nah, ini. Iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan, yang pertama menganalisis CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kalau untuk istilah di kurikulum Merdeka
dengan kurikulum 2013 itu ada beda-beda kan? Ya, ada karena sama asli betul. Ya, misalkan yang beda silabus. Silabus itu kita sepakat dulu, silabus itu kalau di kurikulum Merdeka apa namanya? Hah? Sudah tidak ada kata silabus dia. Nah, yang ada ini alur tujuan pembelajaran. Di sana persis isinya seperti silabus. Adapun CP itu kalau pada kurikulum sebelumnya ada KD. Nah, lebih dekat ke KI-nya kayaknya ya. Nah, KI-KD lah begitu. Kemudian tujuan pembelajaran ini lebih dekat ke KD. Ya. Cuma kalau dulu KD atau kompetensi dasar itu datangnya dari mana dia? Pusat melalui permennya. Ya. Kalau di kurikulum lama permen yang mengatur itu yaitu Permen Dikbud nomor 34 tahun 2016 dan revisinya Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Itu perubahannya untuk KD ya. KD-nya. Nah, kita sekarang berbicara mengenai CP. CP itu tadi capaian pembelajaran, itu yang berasal dari permennya. Itu seperti KI-KD itu datang dari pusat, bukan berasal dari bawah pusat. Dari pusat ya, bukan berasal dari bawah pusat. Ya. Nah, ini CP ini ya. Kemudian nanti setelah CP ini ada, baru kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Itu yang berasal dari bawah pusat itu Bu. Yang berasal dari bawah pusat. Kalau tadi CP dari pusat. TP pusat. Pusat ya. Yang pusat sudah ya. Artinya TP itu yang menyusun, yang membuat siapa? Kita selaku guru ya. Nah, jadi yang menyusun atau yang membuat TP itu adalah kita sendiri. Di bawah pusat kita ini yang dibuat pusat. Benar sekali dengan bahasa bawah pusat. Siapa yang itu? Bu Wati, Sumiati. Salah-salah sedikit nggak usah disalahkan. Baik, jadi lanjut setelah kita menyusun TP itu kita susun berdasarkan CP yang ada itu kita buatkan TP-nya. Tujuan pembelajaran. Bagaimana merumuskan TP? Itu yang perlu mungkin ya. Nah, bagaimana merumuskan TP? Yang melakukan coba dulu komentar. Atau ibu yang lain supaya ada suara yang lain. Ibu Sumiati belum ada apa? Belum ada dana. Yang lain? Belum ada dana. Belum ada dana. Apakah dalam kurikulum Merdeka ini masih kita jumpai? Ya ada. Sudah ada. Atau nanti kita berbicara itu? Ya. Nanti kita akan sampai sana. Apakah silabus tadi Bapak terangkan itu sama artinya dengan itu artinya? Ya sama. Nanti. Kalau RPP itu sendiri apa sebutannya? Modul ajar nanti. Ya. Modul ajar untuk RPP dulu di kurikulum 2013, sekarang modul ajar. Nanti seperti apa modul itu nanti ya. Jadi disingkat modal katanya. Modul ajar ya. Jadi istilahnya aja yang berbeda memang. Dulu kan di kurikulum yang jauh itu SP juga kan namanya Bapak Saklar Pembelajaran ya. ASP berganti menjadi RP
Pernah RT juga? Ya, Iya, rencana pelajaran. Nah, gimana ya? RPT lagi sekarang modul Belajar. Nah, kita kembali dulu ya ke fokus kita bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Nah, yang pertama di CP itu ada istilahnya CP global atau yang kami sering istilahkan CP gelondongan, bukan mas yang gelondongan itu. CP gelondongan artinya CP itu secara umum di sana. Misalkan CP mata pelajaran apa misalnya? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia fase A kelas fase A nggak ada kelasnya di fase apa di CP itu fase A. Bunyinya dari 6 sampai 5 misalnya. Itu secara umum dia itu. Ya. Pernah lihat CP kan? Pernah baca CP kan? Ya. Jadi itu umum sekali. Nah, nanti CP yang global itu atau yang umum itu lagi diturunkan menjadi CP per elemen. Ya kan? CP per elemen. Kalau yang di bahasa Indonesia ada elemen membaca, bagian membaca. ya bagian membaca, ada mendengar, menulis, menyimak atau memirsa, kadang-kadang katanya kan? Itu elemen-elemen yang ada di bahasa Indonesia. Kalau dulu ada nggak elemen? Ada, tetapi namanya bukan elemen. Aspek sama sebenarnya, hanya dialih bahasanya saja. Aspek membaca, aspek itu ada. Rupanya nggak mau kalah dia seperti itu, nanti saja terus lawan. Yaitu, nah ada nanti CP per elemen. Elemen membaca CP-nya ini. Itu nanti yang secara khusus per elemen itu yang kita buatkan tujuan pembelajaran dengan cara pertama kita identifikasi di CP per elemen itu apa yang kita identifikasi yang pertama yang pernah dengar ini apa ya dulu yang pernah mendengarnya apa dulu yang diidentifikasi yang ada di CP itu adalah apa? Jangan malu-malu menjawab, tak apa-apa. Kompetensi. Sudah ibu dengar kan? Dengar? Sudah bisa? Atau kalau begitu kan ada sudah bisa ya? Kebetulan bisa. Yang kedua, yang perlu kita identifikasi itu yaitu nah, jadi kompetensi yang ada di CP itu ada nanti dapat membaca, dapat membaca itu sudah itu kompetensinya membaca itu ya. Nah, kemudian apa nanti bunyi yang lain yang ada di CP tersebut itulah yang kita kumpulkan, kita identifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kompetensi yaitu konten. Jadi kompetensi, kemudian berikutnya konten. Apakah ada konten dulu di kurikulum sebelumnya? Ada. Sekarang namanya konten. Dialihkan saja. Padahal ya semua sebenarnya. Pinter itu kok. Pinter sekali ya. Jadi yang diidentifikasi pertama kompetensi, yang kedua konten atau materi. Nah, kemudian mulailah kita membuat tujuan pembelajaran dari kompetensi dan konten itu. Satu, dapat membaca apa di sana. Padukan antara kompetensi dengan konten. Itu saja rumusnya, tidak ada yang lain. Untuk membuat tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP. Ingat CP itu tadi ada yang global, ada yang per elemen. Nanti yang per elemen itu ya Bapak Ibu buat
tujuan pembelajaran. Setelah jadi TP, tujuan pembelajaran kita dapatkan sekian ini. Lalu kita buatkan alurnya. Ada di sanalah seperti silabus itu, ya. Berapa kita kasih alokasi waktu dan seterusnya. Kapan kita harus ajarkan di sana, dia di alur itu. Sudah selesai yang ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan mungkin? Mendengar dulu saja. Mendengar. Oh, saya kira elemen mendengar itu ya. Nah, baik. Mendengar dulu. Hah? Kalau tidak percaya kita lanjutkan yang itu ya. Hah? Kalau gayanya Pak Ketua kami, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya katanya. Nanti yang bisa jawab hadiahnya umroh. Tapi ada ekornya bagi yang mampu. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi nanti ada contohnya. Nanti ambil saja filenya itu di ibu kepala sekolah. Atau dia mungkin sudah punya juga karena beliau lebih tinggi dari saya. Iya. Dari segi ilmuwan. Kalau fisik sama. Lebih tinggi. Ya, lanjut ya. Nah, ini masih. Nah, itu contohnya ada juga di sana. Ya. Nah, ini ya, gimana? Bahasa lagi karena sudah konten sudah kayak Iya. materi. Oh iya, ini materi. Konten aja sebenarnya. Media konten. Ya. Ya. Bagaimana? Lanjut ya. Kita lanjut karena ini hari Jumat juga. Nah, ini kita lanjut ke yang kedua. Setelah kita merumuskan apa tadi? TP ATP dari CT. Kok mantap sekali kok. Mantap. Membaca cuma. Oh, belajar. Oh, berarti tujuan pembelajaran ya ini. Baik, kita lanjut karena tidak ada pertanyaan dan sudah jelas semua. Karena Bapak Ibu lebih kita lanjut ke yang kedua, yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen di kurikulum sebelumnya ada tidak? Ada. Apa namanya? Nah, ya Bapak Ibu. Ya, sama. Cuma di sini dialih bahasakan menjadi asesmen dan diawali dengan asesmen diagnostik. Kalau kemarin kami kegiatan KKGPAI KSB ya, datang seorang pengawas kita, pengantar pengawas, korwas, menyampaikan guru ini kan ibarat dokter, katanya kebetulan dari Bima juga, jadi dokter katanya, ya, guru ibarat dokter. Tugas dokter aja ya. Tugas dokter itu yang pertama apa? Baru datang apa? Ibu bapak ini obat pulang. Apa begitu deh? Ya, harus. Harus ini dulu. Padahal pengawas itu tidak melihat ini, kok bisa tahu karena pengalamannya luar biasa. Karena orangnya hebat. Makanya, memang dari dulu kan guru itu ibarat dokter itu. Ya, kita harus tahu penyakitnya dulu. Nah, tapi di sini bahasanya bukan penyakit di sini. Kita harus tahu dulu apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Itu tujuan dari asesmen diagnostik ini ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, kapan asesmen diagnostik dilakukan dan untuk apa? Di sini ada tujuan asesmen diagnostik dilakukan. Kemudian ada waktu asesmen diagnostik itu dilakukan kapan? Ya. Nah, asesmen diagnostik bertujuan, ini tujuannya ya,
untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik yang hasilnya nanti dijadikan data dan informasi. Data informasi itulah nanti yang digunakan oleh pendidik sebagai rujukan. Nah, ini pasien ini harus dirujuk atau bagaimana nanti kita dokter ya. Nah, dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Saya kembali lagi yang tadi. Langkah yang pertama tadi menganalisis CP, kemudian membuat TP dari CP itu, lalu membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Setelah jadi itu, lalu kita ke langkah yang kedua, ini merencanakan dan melaksanakan asesmen dia. Ini berarti dilakukan kapan ini? Sebelum pembelajaran, sebelum kita mengobati. Kalau dokter sebelum mengobati itu mengecek dulu. Jadi langkah kedua ini. Jadi supaya kita tahu kita harus mulai dari mana, mengobati dari apa, itu ya. Nah, itu tujuannya. Nah baik, lanjut sedikit. Nah ini adalah tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam asesmen diagnostik. Bisa dilihat Bapak Ibu? Hah? Bisa. Bisa diizin sedikit? Bisa. Saya tidak mau kacamata ini ya. Sama tidak lihat, tapi pura-pura saya melihat tadi. Sebenarnya tidak lihat. Kenapa Bu? Jadi saya itu kelihatan muda. Kelihatan masih gagah, sebenarnya sudah tua ya. Bentar dulu Pak, yang ketawa ini hubungi saya. Bisa, itu bisa. Bisa dibawa nyebrang. Berarti ini nanti berbicara empat mata. Baik, kita lanjut ya. Ini supaya kita mengantuk. Langsung mulai mereka. Iya, baik kita lanjut ya. Jadi Disentuh aja tambah besar jadinya. nah, jadi gampang memperbesarnya ya. Jadi Bapak Ibu, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama yang kita lakukan dalam asesmen diagnostik itu yaitu menganalisis laporan atau rapor, begitu ya. Kenapa kita harus menganalisis rapor anak? Supaya kita tahu, misalnya di bahasa Indonesia, oh anak ini membacanya lebih atau sebaliknya kurang. Oh di matematikanya lemah di bagian pembagian, misalnya dan lain sebagainya. Itu yang kita catat. Jadi informasi dan data fakta lagi, ya. Yang dijadikan apa tadi? Untuk membuat rancangan pembelajaran, ya. Ya, ini langkah pertama, ya. Langkah keduanya mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan. Di sini kita nanti melihat tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan. Nanti dari informasi ini, apakah kita nanti padukan dengan yang ini, kompetensi ini? Oh, kalau saya ajarkan pembagian, sedangkan anak-anak nanti pembagiannya kurang. Apa dulu sebelum pembagian? Kan Bapak Ibu yang tahu. Saya ini guru agama Bapak Ibu. Jadi ya bisa tapi membagi Pak Ketua ya. Apalagi menjumlah itu bisa saya. Hanya mengurangi yang tidak bisa saya ya. Nah, jangan kita bicara. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun instrumen asesmen. Ini kita asesmen dulu. Kalau bahasa sekarang, kalau di kegiatan itu apa namanya? Pre-test dulu ya. Pre-test dulu. Nah,
Nah kemudian pretest atau asesmen diagnostik itu untuk mengukur kompetensi peserta didik, instrumen asesmen yang dapat digunakan bisa menggunakan teknik tes tertulis, bisa juga lisan, boleh produk, boleh praktik, atau boleh observasi itu apa? Pengamatan, ya. Langkah yang keempat yaitu bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang. Kalau dulu, apalagi guru-guru dulu seperti bapak kita yang sudah pengalamannya puluhan tahun menjadi guru, kita apa namanya, harus mengenal karakteristik peserta didik. Ya, mulai dari latar belakang orang tua keluarganya. Jadi ini anaknya siapa, kemudian ekonominya, tingkatannya bagaimana, kemudian lingkungannya, pendidikannya. Nah, itu harus kita tahu ya. Nah, termasuk motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah itu harus kita gali informasinya. Kemudian langkah yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Setelah kita buatkan soal, kalau kita menggunakan tes tertulis, bisa juga harus buatkan soalnya, ya. Jadi sebagai bukti nanti bahwa kita sudah mengadakan asesmen diagnostik. Misalnya ibu kepala sekolah kita menanyakan, Bu, sudah mengadakan asesmen diagnostik? Sudah. Mantap, jawabnya sudah. Mana buktinya? Tidak ada. Tapi dia nggak dengar kepala sekolahnya. Kemudian setelah dilaksanakan lalu diolah. Bukan jadi olah-olah itu, diolah untuk mendapatkan nilai seperti apa nilai kepada asesmen diagnostik tersebut. Nah, hasil itulah nanti yang dijadikan data informasi untuk ditindaklanjuti menjadi perencanaan pembelajaran yang disebut oleh Pak Kepala Sekolah kita tadi modul ajar. Nah, kemudian baru kita mengembangkan modul ajar di langkah ketiga. Jadi jangan Bu, sudah ada modul ajar sudah, padahal belum membuat, belum ya langkah pertamanya tadi apa? Menganalisis CP, TP, ATP dan alur tujuan pelajaran. Baru kita ke langkah yang berikutnya mengadakan asesmen diagnostik, ya, yang langkah-langkahnya seperti tadi. Kemudian sebelum kita lanjut ke sini, Bapak Ibu, kapan tadi itu yang belum? Kapan dilaksanakan asesmen diagnostik itu? Kapan kira-kira? Awal semester boleh, awal tahun pelajaran juga boleh, atau di awal seperti ini. Aku jawab tadi di awal sebelum kita per apa jadinya itu? Per minggu. Ada lagi per lingkup materi, ya, per lingkup materi. Ya, jadi lingkup materinya nanti per elemen, ya. Nah, begini. Oh, saya sekarang akan mengajarkan di bahasa Indonesia itu elemen membaca. Kita mengadakan tes membaca. Tes membaca. Jangan nanti di dalamnya membaca teks apa? Saya kurang tahu juga kalau di bahasa Indonesia. Membaca teks bacaan apalah ya gitu ya. Nah, lalu kita tidak tahu kalau anak kita itu belum bisa membaca.
Nah, setelah kita adakan diagnostik tadi, kita akan tahu bahwa si A, si B, si C sudah mahir membaca, sedangkan D, Z, Y itu belum bisa apa-apa. Lalu apa yang kita lakukan kalau ada perbedaan seperti itu? Berlakulah pembelajaran diferensiasi itu. Ini yang merupakan khas juga dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah itu, lalu kita buatkan bagi yang sudah lancar, kita lanjut ke TP yang sudah kita susun dengan menggunakan modul ajar tadi. Sudah? Nah, sampai di sini paham Ibu? Terus yang apa namanya yang belum sesuai itu artinya yang Pakai aja ya, yang lain besar ya. Tadi kan kalau seandainya anak yang sudah hasil dari asesmennya itu dia mampu, kita ajarkan sesuai dengan modul aja. Bagaimana dengan yang belum? Bagaimana pengelolaannya di siswa yang berbeda itu? Ya, ini juga muncul kemarin di guru-guru pendidikan agama Islam. Berarti kalau saya amati, observasi guru-guru yang ada di KSP itu, mau guru PAI, guru kelas sama pintarnya. Berbeda dengan di Mataram itu. Ya, kurang pintar kalau di sana itu, di sini pintar-pintar semua. Jadi bagaimana memperlakukan siswa yang tadi sudah kita kelompokkan tidak bisa membaca? Nah, apakah kita akan ke sini laksanakan? Tidak mungkin, karena dia membaca teks ini misalnya, kan dia belum bisa membaca. Maka kita lakukan berbeda dengan cara membimbing membaca. Jangan lalu kita karena CP ini gagah-gagahan, ini baca, paksakan membaca. Itu yang berbeda di kurikulum sekarang ini. Lalu selanjutnya bagaimana mengukurnya? Kan ini sudah ada ukurnya. Itu nanti yang kalau kita berbicara dulu di kurikulum sebelumnya ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Sekarang KKM itu tidak ada berganti kulit menjadi KKTP. Kalau bedanya apa kira-kira KKM dan KKTP? Kalau KKM yang Bapak itu tahu seperti apa? antara remedi dan tidak berarti lulus Antara remedi dan ada lulus atau tidak memenuhi standar atau tidak berarti ya. itu yang ada di KKM. Kalau KKTP, kalau KKTP Harusnya penjelasan tujuan pembelajaran tuntas atau tidak berarti sama berarti. tahu nggak tahu itu Saya tanyakan bedanya antara KKM dan KKTP. Kalau KKM memang sama-sama standar di sana ya. Cuma kalau KKM itu kualitatif, ya, berbentuk angka-angka. Kemudian, salah, kuantitatif. Maaf ya, jadi sekali lagi KKM berbentuk kuantitatif, berbentuk angka. Kan sudah tahu menyusunnya. Kebetulan yang menyampaikan KKM itu saya di sini dulu. Ya, nah, untuk guru kelas di gugus ya dulu. Ya, segugus ini. Bukan kita satu gugus dengan dia. Oh iya maaf ya. Nah, jadi sekali lagi kalau KKM itu kuantitatif berbagai angka-angka, sedangkan KKTP itu bisa berbentuk kuantitatif, bisa berbentuk kualitatif atau dipadukan. Dan nanti modelnya terkait dengan pertanyaan Pak Guru tadi. Di sini ada kelompok yang belum bisa membaca, sama sekali belum bisa. Di sini sudah mahir
Membaca mampu ya. Nah, tadi saya tunjuk ini yang belum bisa membaca. Ini yang sudah bisa membaca. Lalu pertama penilaiannya itu apakah sama? Berbeda. Kemudian angka yang didapatkan sama, tetapi kualitasnya yang berbeda. Di sini dapat 90, di sini dapat 90, beda kualitas. Nanti ketika kita mengajarkan dia membaca, kelancaran ya, atau sebentar dulu ya. Nanti ketika dia sudah kita ajarkan membaca dan perkembangannya luar biasa, bisa baca, itu bisa bernilai tinggi. Tetapi ingat kualitasnya yang berbeda. Ya, mungkin karena tadi belum maksudnya mungkin di kualitas yang mohon maaf yang belum bisa membaca tadi itu kelas membacanya bisa sampai 45 kata dan yang pintar mungkin bisa sampai 100 paragraf. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Guru dulu ya. Luar biasa. Hah? Pas belum lanjut. Pakai ini saja Bu, supaya dengar logat limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kembali ke poin kedua tadi untuk asesmen diagnostik. Di poin ke-1-nya untuk menganalisis laporan diharapkan guru menganalisis hasil laporan tahun sebelumnya. Pertanyaan saya mungkin untuk guru kelas 1. Bagaimana menganalisis siswanya menentukan asesmen diagnostis ini? Kan di TK tidak ada penilaian. Bagaimana caranya? Itu. Terima kasih. Ini kok luar biasa sekali guru-guru di sini. Jadi dicoba betul saya ya. Memang luar biasa. Jadi sama pertanyaannya dulu ketika kita berbicara KKM. Sedikit ya, apa ya? Sedikit aja. KKM itu cara menganalisisnya kan ada minimal 3 komponen di KKM itu. Pertama ada apa? Kompleksitas. Itu apa kompleksitas itu Bu? Tingkat kesukaran materi. Kemudian yang kedua ada inteks siswa. Inteks siswa itu kemampuan rata-rata siswa di kelas itu. Kemudian yang ketiga daya dukung. Betul kan? Sudah kan? Nah, khusus di inteks siswa ya, biar nggak khusus di inteks siswa itu kita masukkan nilai rata-rata kelas tahun sebelumnya. Kelas 2 ngambil dari rata-rata kelas 3 dari kelas 4 dari kelas 5 dari kelas 6 dari kelas 7 dari kelas. Pertanyaannya bagaimana dia yang kelas 1? Baik Bapak Ibu, untuk yang kelas 1 kita masih berbicara KKM sedikit ya, sebelum masuk ke ibu. Sebelum saya masuk ke ibu gitu. Jadi untuk di KKM itu bagaimana dengan yang kelas 1? Sedangkan tidak ada kelas sebelum kelas 1 di lembaga itu. Nah, dilihatlah kalau yang kita berbicara dulu di sebelum masuk ke sini. Dilihatlah apa yang dilihat, latar belakang keluarganya, kemudian kita lihat kemampuannya juga dari mental, apa itu berbicaranya. Ya. Lalu Pak, saya ini 100% tidak ada yang tidak, katanya. Dari mana kita tahu lagi kan? Nah, itu sekali lagi kita dari mendaftar anak itu kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Kita buatlah, kita lompat ke ini. Kayak asesmen diagnostik itu kalau di KKM di kelas 1 ini dulu kita berbicara dulu sedikit sebelum masuk ke yang baru. Lalu kita tes, dengan apa kita tes? Ya kita suruh maju
memperkenalkan diri. Lalu kita satu-satu, tidak ada yang bisa tidak bisa perkenalkan diri, tidak bisa nyanyi, tidak bisa bahasa. Maka ini sekali lagi kita berbicara dulu tahun kurikulum sebelumnya. Maka jangan indeks siswa itu tinggi. Nah, lalu kita masuk ke yang sekarang. Ketika kita mau melaksanakan asesmen diagnostik, sedangkan di langkah pertama mengatakan menganalisis laporan hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. Bagaimana dengan kelas 1? Ini kan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Yara tidak tersentuh, tapi Ibu ini cepat sekali menerima rasanya, ya. Maaf, kita bahasa sendiri ya, supaya berasal dan dia masih muda. ya, supaya Kalau kita sudah senior saya biasanya begitu, saya menyampaikan itu supaya kita merasa antara saya dengan ibu, bapak, itu jangan ibu saja ya, bisa saling komunikasi kita itu. Kalau saya hari pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca, paham Bapak Ibu? Nah itu kadang-kadang itu. Jadi yang kita amati kalau di kelas 1 itu jangan raportnya. Bisa juga dari raport TK-nya. Di raport TK itu tidak ada nilai, tetapi apa? Deskripsi ada ya. Ibu pernah melihat raport TK? Pernah. Yang Ibu tahu raport TK itu seperti apa? Kalimat deskripsi. Tapi bisa tak itu kita jadikan acuan? Bisa itu. Nah, bisa dari TK atau kalau tidak TK bisa dari seperti yang tadi. Tes langsung gitu. Sudah Bu? Bisa masuk? Kalau saya nggak bisa masuk ya. Nah, apa yang saya sampaikan bisa masuk ya? Ayah. Kalau beliau ini nanti khusus untuk membimbing aplikasi internet yang masih berlaku. Yang aplikasi yang jadi ada Oh, dua kitanya. Selesai Mas ya? selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Sudah tolong digosok Kalau sini. itu bisa ada si aplikasi mendukung. ada nanti dia. Tapi ada ya. Baik, ada lagi sebelum kita lanjut? Masih. Oh iya. Kemudian Mana kamu nih? Sila. Bapak dulu. Pakai ini supaya jelas ngomongnya. Terus tadi bagaimana dengan cara kita membagi ketika pembelajaran diferensiasi itu Pak? Dalam arti yang sudah mampu dengan yang belum mampu, tentu kapan kita dalam satu waktu, kapan kita mengajar yang yang sudah mampu dan yang tidak mampu, karena tidak mungkin bersamaan, begitu maksud saya. Itu saja. Biasa ya. Bapak jadi guru dan berapa Bapak? 2015. Pernah mendengar istilah kelas rangkap pun? Belum pernah. Kalau yang lain mungkin agak sepuhan sedikit pernah mendengar kelas rangkap ya? Nah, jadi itu bukan hanya satu kelas, sekian kelas dijadikan satu kelas. Bagaimana melaksanakannya? Nah itu yang perlu sekali kita sebagai pendidik itu pintar. Ketika kita menyampaikan di sela-sela itu kita bimbing yang tidak mampu itu. Atau kalau di saya belum juga belum seperti Pak Guru. Tidak mampu saya Pak. Murid saya 39 di satu kelas itu. Ya, karena termasuk gemuk di sekolah saya itu lapornya dulunya ke saya, nggak mampu saya Pak. Murid saya 39, terus karakternya begini begitu, kemampuannya begini begitu juga ya. Jadi bagaimana? Nah, akhirnya saya buat saya istilahkan bengkel. Jadi nanti ada guru bengkel ya. Nah itu termasuk program sekolah saya yang nanti tuntas baca tulis itu untuk kelas rendah.
termasuk nanti di agamanya TBTQ itu tuntas baca tulis Al-Quran juga, jadi di kelas rendah. Untuk yang kelas tinggi nanti lain lagi. Itu program yang di sekolah saya yang kebetulan saya baru masuk, langsung saya canangkan di sana begitu. Nah, untuk itu jadi pintar-pintarnya kita. Ya, setelah kita kelompokkan misalnya menjadi 2 saja, yang sedang dengan yang mahir. Kemudian yang belum bisa sama sekali itu tidak mungkin akan bisa mengikuti itu. Di sela-sela atau dibengkelkan. Sudah ada program kepala sekolahnya? Jangan lihat kepala sekolah. Besok kita serahkan. Ada anggarannya besok. Satu bengkel nih. Sama tokonya satu ini. Sama OB sekalian ya. Baik. Berarti begini Pak, berarti artinya harus ada guru bantu berarti itu atau bagaimana? Bisa juga seperti itu atau tadi seperti kelas rangkap tadi. Jadi ini misalnya kita gunakan nanti di modul ajar kita itu metode diskusi. Ketika diskusi kita bisa bimbing anak. Jadi jangan menyangka Bapak Ibu guru kelas saja yang punya masalah seperti itu. Kami di guru agama juga begitu. Ketika kami, maaf, saya ke agama sedikit ya. Tuh, ternyata guru agama kita sama Pak. Hari Ahad itu. Nah, kalau begitu saya setor dengan agama. Nah, ketika CP-nya mengatakan dapat membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Itu ada anak Iqra pun belum tahu ya. Jadi saat kita membuat misalnya mengembangkan modul ajar itu kita gunakan di sana metode diskusi atau apalah namanya metodenya kan? Apa kalau membaca itu misalnya saling simak dulu. Nah, di saat mereka saling simak itu kita bisa tutor teman sebaya. Bisa tutor sebaya. Nah, masuk. Itu Pak ya? Kemudian kita belum masuk ke sini. Ya. Ada lagi yang sebelum kita masuk ke sini. Baik, kita tahu langkahnya dulu kan? Nah, kalau kita nggak tahu langkah, kita bagaikan berjalan di tengah belantara yang gelap gulita tanpa pelita dan petunjuk. Ya, Bu Guru ya. Saya Rodina juga coba. Nanti kita lompat mata. Cie katanya ya. Lanjut ya. Mengembangkan modul ajar. Jadi seperti apa keleluasaan pendidik dalam mengembangkan modul ajar. Ini kita perlu garis bawahi apa kata ini? Keleluasaan. Jadi kadang-kadang kecepatan baca keleluasaan gitu ya. Apa maksudnya keleluasaan? Bebas. Apalagi merdeka. Katanya kurikulum atau merdeka kan? Jadi kita bebas, leluasa, merdeka mengembangkan modul ajar. Tidak terikat. Harus membuat seperti ini katanya. Kalau dulu ya. Makanya Mas Menteri kita minimal 3 komponen dalam menyusun modul sama seperti RPP dulu. Ini yang diperdebatkan di Lombok Tengah di Lahadi, Pak katanya. Kenapa modul ajar yang Bapak tunjukkan itu banyak sekali komponennya? Pusing kami melihatnya katanya. Itu juga tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Betul-betul ditembak saya ya. Mohon maaf Bu, saya dapat ilmu dari Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari narasumber sebelumnya ya? Katanya narasumber itu harus 3 komponen dari modul ajar itu. Oh begitu katanya. Mungkin Ibu salah terima. Mungkin minimal. Kalau minimal
boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jangan dikurangi, harusnya minimal. Itu minimalnya. Apa yang tiga itu? Apa yang tiga itu? Tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian. Itu minimalnya. Lalu apa boleh lengkap? Maaf Bu, apa boleh lengkap? Sangat boleh. Nah, apa saja komponen dari modul ajar nanti, ya. Nah, jadi leluasannya seperti itu dia, ya. Kita tidak terikat lagi. Nah, tujuan pengembangan model ajar, mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Jadi itu pemandu kita supaya kita tidak tersesat di hutan, kembali terus hutan belantara. Iya, terombang-ambing di tengah lautan tanpa nahoda jadinya ya, karena nahodanya tenggelam ya. Nah, baik, catatan di sini Bapak Ibu, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi. Nah, di sini maksudnya keleluasaan itu ya. Nah, menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan modul ajar selama modul ajar yang dihasilkan. Nah, karena terlalu besar ini. Ibu tadi mintanya dibesarkan katanya ya. Biar lebih luas, betul juga ya. Selama modul ajar yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi leluasa tetapi ada kebebasan. Kriteria ketentuannya ada tetap. Tadi mana modul ajarnya ini hanya tujuan aja ditampilkan. Bebas tapi tidak kebablasan. Bebas tapi tidak kebablasan. Nah, betul sekali dulu. Jadi itu ada aturan mainnya juga. Nah, aturan yang minimalnya itu ada, selebihnya silakan. Nah, kalau dulu iklan kita kesan pertama begitu, selanjutnya terserah Anda ya. Ya, kemudian modul ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama esensial. Ini kalau yang di agama tidak saya jelaskan. Kalau di sini atau nanti bisa dibaca ini karena waktu tidak ada. Jadi esensial, menarik, bermakna dan menantang. Kemudian relevan dan kontekstual. Ini sebenarnya di RPP juga begini, dia sama dia. Yang terakhir berkesinambungan. Artinya Berkelanjutan. Continue. Ya, kontinuitas. Asasnya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang perlu didiskusikan? Lanjut. Komponen modul ajar. Nanti ketika ada seperti di lombok tengah, ya. Saya sebut aja lombok tengah itu ya. Tidak apa-apa ya. Hari ini untuk kebaikan kita. Di sana menyalahkan apa yang kami sampaikan. Ini loh dasar hukum kita. Ini permennya itu juga tahun ini terbitnya. Lalu mereka menyalahkan kita, komponen modul ajar itu lebih dari 3 tadi. Katanya siapa? Katanya pengawas. Mana dasarnya? Tidak ada. Nah itu. Nanti Bapak Ibu ketika ada pengawas, misalnya yang itu, ngotot harus 3, tunjukkan. Tidak ada. Tunjukkan buku ini. Ya, buku ini. Ini loh acuan saya membuat menyusun modul ajar atau mengembangkan modul ajar. Ya. Nah, ini komponennya yang pertama ada informasi. Informasi umum itu terdiri dari ada identitas penulis modul. Ada misalnya, siapa namanya?
penulis Nur Afiati, SPD, MPD misalnya. Ya. Kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila. Sudah dengar ya? Ini belum masuk ke sini kita ini. Nanti habis waktu juga kita ya. Kemudian sarana prasarana. Karena ini Bapak Ibu IKM itu kalau kami di tataran kepala sekolah di Lombok itu 3 hari ini aja yang dibahas, belum yang lain. Itu intranya saja 3 hari. Itu. Ini semuanya setengah. Berarti lebih hebat di Bapak Ibu. Berikutnya. Ini tinggal dibaca ya. Komponen yang kedua yaitu komponen inti, informasi umum, kompetensi inti yang terdiri dari TP pertama. Ya, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan tematik, ada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ini yang khas di kurikulum Merdeka. Ini refleksi. Apakah di kurikulum sebelumnya tidak ada refleksi? Ada. Tetapi sekarang kita betul-betul ditekankan refleksi itu seolah-olah wajib. Bagaimana supaya kita tahu perasaan, mulai dari perasaan anak, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan selama proses pembelajaran. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran itu terdiri dari LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang kedua ada pengayaan dan remedial. Kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Ini nanti apa ini? Buku guru, buku siswa. Entah itu buku wajib, entah buku sunnah. Ya itu saja, tidak usah ada buku makruh apa, kalau buku haram, ya. Kemudian ada glosarium itu yang Bapak Ibu tahu apa? Kosakata, kata sulit biasanya ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia biasanya glosari. Lupa artinya, lupa bukan itu ya. Apa misalnya antinonim. Artinya ini sinonim, artinya ini apalagi fiksi. Ini apalagi non fiksi. Terus apalagi dan sebagainya. Nanti ibu bapak yang lebih tahu. Kalau saya guru agama yang nggak tahu, apalagi sekarang sudah berapa bulan ini, 8 bulan nggak pernah mengajar jadinya ya. Mau ngajar ada gurunya, jadi tidak mungkin saya ikut ngajar di dalam sana ya. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka lampiran. Lalu pertanyaannya, atau sebelum saya bertanya, ada Bapak Ibu yang bertanya? Lanjut saja. Lalu pertanyaannya, apakah semua wajib? Tidak. Ya. Yang wajib itu yang tidak itu tujuan, kegiatan dan akses. Tetapi kalau dia lengkap lebih Mas ya saya turunkan Bu 50 kurang jelasin nolnya Pak. Oh 50. Kurangi nolnya tambah 2 di depan. Ini tambah 2 di depan. 25. Iya 25 dong. Oke. Pak dibulir Pak. Ibu ya bulir ke bawah cari tempat nama siswa. Terus pakai tanda panah aja, tanda panah saja. Nah, tulis dulu nama siswa di atas. Nah itu tuh ketentuannya jangan menulis nomor urut di situ. Ya, coba diklik nomor urut Bu. Di kolom nomor urut itu diklik. Coba klik. Ceritanya mau nulis nomor urut, ya klik 2 kali coba nulis.